Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan tetap semangat walaupun pembelajarannya masih di rumah. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran pada tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Kak Vita mau bertanya nih, apakah kalian sudah mandi? Sudah sholat asar? Acungkan tangan ya. Oke, Kak Vita harap kalian sudah melakukannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu apa sih cuaca, iklim, dan musim itu? Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini cuaca cepat berubah, mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Iklim. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu berdasarkan sinar matahari yang dapat diterima bumi. Ternyata iklim dibagi menjadi 4. Apa saja? Yaitu yang pertama ada iklim tropis. Contohnya yaitu negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua yaitu iklim subtropis. Biasanya ada di Asia Timur. Lalu ada iklim sedang. Biasanya ada di negara Eropa. Yang terakhir ada iklim dingin. Bisa kita jumpai di negara Kanada, Norwegia, atau Alaska. Ilmu yang mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Indonesia memiliki 3 macam iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim ternyata dapat diamati dalam waktu yang sangat lama. Berbeda dengan cuaca, iklim dapat diamati bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, dari 11 hingga 30 tahun. Kemudian, iklim itu sangat sulit diprediksi, dan ternyata iklim merupakan yang menyebabkan musim. Apa itu musim? Ada yang tahu musim itu apa? Betul, musim adalah waktu tertentu yang berkaitan dengan iklim dan dipengaruhi dengan letak suatu negara di bumi. Jadi itulah sebabnya mengapa setiap negara memiliki musim yang berbeda-beda. Anak-anak, ternyata musim dibagi menjadi 4. Ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi, dan ada musim gugur. Dari berbagai negara, salah satu yang memiliki keempat musim tersebut adalah Korea. Ternyata Korea memiliki keempat musim tersebut. Tetapi ada juga negara yang memiliki 2 musim. Dan Indonesia ternyata termasuk ke dalam negara yang memiliki 2 musim. Apa saja ya? Musim kemarau dan musim hujan. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi di bulan April hingga Oktober, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan bulan April. Lalu, kenapa ya Indonesia memiliki 2 musim? Itu karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa adalah garis yang mengelilingi bumi dan berada di tengah-tengah bumi. Ingat ya, jadi negara-negara yang dilalui garis khatulistiwa sudah pasti akan mengalami 2 musim, seperti negara kita, negara Indonesia. Anak-anak, jadi kalian sudah tahu kan apa bedanya cuaca, iklim, dan musim? Materi yang selanjutnya yaitu mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan 2 pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangnya saja. Mengapa demikian?
Perhatikan contoh berikut ini ya. Contoh yang pertama. Nah, ada sebuah lingkaran yang berwarna merah 3 dan yang berwarna putih 1. Jadilah 3/4 dikurangi 2/4 karena yang berwarna merah itu 2 dari kotak keseluruhan 4. Tinggal kita kurang, 3 dikurangi 2 sama dengan 1/4. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja ya, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 5/6 dikurangi 4/6 sama dengan, nah tinggal kita kurangi saja. 5 dikurangi 4 sama dengan 1/6. Nah yang B, 9/15 dikurangi 5/15 sama dengan 9 dikurangi 5. Jadilah 4/15. Ingat, penyebutnya tetap ya, kita hanya mengurangkan pembilangnya saja. Cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik Veston. Langkah yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusukkan jarum sesuai gambar. Langkah yang kedua, menjahit Veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Langkah yang ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Baik anak-anak, apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika ada yang perlu ditanyakan, tanyakan di grup WA saja ya. Cukup sekian pembelajaran pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.